Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mengheningkan diri dan hati kita untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini, Rabu 2 Agustus 2023. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini, Rabu 2 Agustus 2023, diambil dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats yang menjadi renungan pada hari ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Penggalan doa ini lebih menekankan tentang kebutuhan kita sebagai manusia secara jasmania. Dikatakan di dalam nats hari ini, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada 2 poin penting yang boleh kita maknai melalui renungan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita meminta kepada Tuhan dengan kata makanan pada hari ini. Berilah kami pada hari ini. Kata ini menunjukkan bahwa ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita meminta apa yang kita butuhkan untuk hari ini. Bukan untuk 1 minggu ke depan atau 1 tahun ke depan, tetapi untuk hari ini. Agar setiap hari kita datang kepada Tuhan meminta apa yang kita butuhkan. Kata pada hari ini mau menunjukkan bahwa Tuhan sangat berkuasa memelihara kehidupan kita setiap hari. Hari lepas hari Dia senantiasa memberkati kita. Dan kata pada hari ini juga ingin mengingatkan kita betapa kita sebagai orang percaya harus selalu datang kepada Tuhan setiap saat, bahkan setiap hari saat kita meminta apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang boleh kita lihat dan kita maknai melalui renungan hari ini, yaitu kata makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi saya akan mengulangi kata makanan kami yang secukupnya. Tentu kata secukupnya ini memiliki makna yang sangat mendalam. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan para murid dan juga kita untuk meminta apa yang kita butuhkan itu secukupnya. Ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak khawatir akan kebutuhan kita hari ini, atau mencemaskan apa yang kita butuhkan tentang hari esok, tetapi kita meminta kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dan ketika kita memiliki rasa ucapan syukur, maka secukupnya ini dapat kita mengerti. Ada banyak orang yang selalu merasa kurang dalam hidupnya. Sudah memiliki 1 ingin 2, sudah memiliki 2 ingin 3. Dan bahayanya ketika dia menginginkan lebih dari apa yang dia miliki, dia sampai meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Dia sampai melakukan kecurangan, kebohongan, dan lain sebagainya. Itu adalah karena ketamakan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, secukupnya ini bukan hanya soal makan dan minum, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang harus kita syukuri. Di dalam Filipi 4 ayat 6, Paulus menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita mampu menikmati apa yang ada pada kita. Secukupnya ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita, supaya kita tidak jatuh kepada ketamakan. Ketika seseorang jatuh kepada ketamakan, maka dia akan sangat egois pada orang lain. Dia tidak akan peduli pada orang lain. Dia akan mementingkan dirinya sendiri.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini hendak mengajarkan kepada kita kembali bagaimana kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Yang kedua, mencukupkan apa yang ada di dalam diri kita. Nats ini mau mengingatkan kita juga bahwa ternyata di dalam Alkitab banyak sekali pengajaran yang mengingatkan ketamakan itu sangat tidak baik. Bahkan kalau kita boleh mengingat sedikit saja tentang perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan kepada mereka makanan surgawi setiap pagi, yaitu roti mana. Tetapi dengan satu peraturan bahwa mereka harus mengambil secukupnya. Tidak boleh lebih atau bahkan menyimpan untuk mereka. Tetapi ada saja yang melakukan pelanggaran ini. Ternyata mereka yang melakukannya di dalam Keluaran 16 ayat 19 sampai 20 menuliskan bahwa ketika mereka tidak mendengarkan bahkan menghiraukan dan berontak dan tidak peduli, apakah yang terjadi? Ternyata makanan itu berulat dan berbau busuk dan Musa sangat marah dan murka kepada mereka. Itu sebabnya saudara-saudari, marilah hari ini kita merasa cukup atas apa yang kita miliki. Kalaupun kita ingin memiliki lebih, tetapi belum kita dapatkan sampai hari ini, mari kita berusaha dengan kejujuran. Jangan karena ketamakan timbul egois dan timbul juga iri hati karena melihat orang lain memiliki lebih banyak dari kita. Mintalah kepada Tuhan yang kita perlukan. Bahkan makanan yang disebutkan di dalam nats hari ini mau menunjukkan Tuhan memberkati kita secara jasmani kita pun Dia cukupkan. Makanan kita pun Dia cukupkan. Oleh karena itu saudara-saudari, kiranya kita senantiasa selalu merasa cukup atas apa yang kita miliki. Marilah kita juga senantiasa bergantung kepada Tuhan setiap hari dan sampaikanlah kepada Tuhan apa yang kita inginkan setiap hari, setiap saat di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena berkat-Mu telah kami terima, sehingga firman-Mu telah kami dengarkan untuk mengawali segala aktivitas kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk selalu bergantung kepadamu hari lepas hari, setiap saat. Firman-Mu juga mengajarkan kami untuk senantiasa mencukupkan diri kami dengan apa yang kami miliki. Kami tidak jatuh kepada ketamakan, iri hati atau dengki, bahkan egois kepada banyak orang di sekitar kami. Ingatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini dengan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami serahkan pada Tuhan, agar Tuhan yang menuntun kami semua. Berkati juga jika ada di antara kami saat ini para pendengar firman Tuhan, yang sedang terbaring lemah dan sakit, Tuhan kiranya memulihkan dan menyembuhkan mereka. Jika ada di antara saudara kami yang sedang berduka, Tuhan kiranya memberi penghiburan. Jika ada di antara saudara kami yang bergumul, sedang bersusah payah di tengah perekonomian atau keluarga, kiranya Tuhan menolong mereka. Kuatkan kami untuk menjalani hari kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, tetap semangat. Shalom.